baru minggu depan keluar, ada keterlambatan sedikit, tapi saya hanya menginformasikan di dalam bisnis dinaran tidak segampang teman-teman membuat usaha karena ini ada hubungannya dengan sistem pembayaran nasional dan menggunakan sistem gerbang pembayaran nasional. Kita harus comply dengan peraturan Bank Indonesia. Kita pernah dulu lakukan seperti begini 2 tahun yang lalu, ternyata tidak jalan, dan bisnis kita sekarang harus comply dengan segala peraturan, yaitu di Bank Indonesia. Jadi peraturan tersebut saat ini sudah semua insya Allah akan selesai. Tapi kalau untuk Anda yang membeli emas atau rupiah Anda punya underlying emas, Anda bisa transfer sudah sejak 2 minggu yang lalu, sejak 15 Juli, Anda sudah bisa mentransfer ke BCA Anda atau ke Bank Mandiri Anda. Tapi saya yakin Anda sebaiknya menahan dulu rupiah Anda di dinaran. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa harga emas lagi tinggi-tingginya. Nanti saya akan ceritakan kenapa lagi tinggi-tingginya, dan yang terbaik adalah rupiah Anda yang kalau tidak ada underlying-nya, Anda banyak dirugikan dengan inflasi. Dan jika Anda ada underlying-nya, yaitu terutama dengan emas, insya Allah lebih aman lah dari inflasi rupiah kita. Dan sekali lagi kita akan terangkan nanti kenapa emas akan naik dan apa yang harus kita lakukan. Dan rupiah Anda berunderlying emas, jadi Anda bukan beli emas ya. Sekali lagi, dengan dinaran Anda bukan beli emas, tapi dalam peraturannya secara jual beli statusnya adalah beli emas. Tetapi untuk sederhananya, rupiah Anda sekarang punya underlying emas. Sekarang rupiah Anda di ATM Anda, di BCA Anda atau di Mandiri Anda, ya rupiah. Kalau ada 10 juta ya 10 juta rupiah Anda. Tapi kalau 10 jutanya di dinaran, ada underlying emas, sehingga kalau value emasnya naik, Anda ikut naik. Kalau turun ya tentunya turun. Tapi sekali lagi, kita tahu ke depan harga emas bagaimana, kita akan ceritakan. Kemudian saya mungkin lebih dulu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Santara yang kedua. Ulang tahunnya sih besok sebenarnya. Dan rencananya kita akan ada sekian puluh jam on air, dan saya akan ada waktu untuk on air juga, tapi khusus bicara bisnis. Kalau di hari Minggu ini kita bersama-sama semua menceritakan adalah geopolitik, geostrategi, bagaimana kita mengelola negara kita, plus bisnis Anda atau ekonomi Anda, bagaimana memanfaatkan problem-problem yang terjadi, dan kita akan selalu memberikan solusi. Jadi kita mengkritik iya, kita mengingatkan iya, tapi yang pasti kita memberikan solusi gitu ya. Kemudian ada lagi teman-teman, saya harus menceritakan dulu, ini kita belum masuk ke topiknya, di mana Road to Billionaire saat ini banyak sekali hoaxnya, banyak sekali tipuannya, di mana di marketplace dijual dengan sangat murah, 500 ribuan, tetapi kita tahu itu tidak ada subliminal programnya, karena kalau ini direkam lagi nggak akan jalan dengan baik. Tapi sekali lagi, orang berbisnis menggunakan nama kita, menggunakan produk-produk kita, kita hanya mengingatkan usahakan beli yang asli di Business Hack. Kemudian penting sekali pada saat ini untuk menegakkan bisnis, kita harus punya attitude. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk membeli buku Bisnis Nggak Seanjing Itu Kawan, karena memang berbisnis harus pakai attitude, apalagi bernegara gitu ya. Dan Anda tahu attitude itu adalah do the right thing when no one see you. Jadi melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang memperlihatkan atau tidak memperhatikan Anda. Jadi do the right thing when no one see you. Apalagi ada orang yang melihat gitu ya. Harusnya attitude-nya lebih baik, behavior-nya lebih baik, tidak mencuri, tidak ada hidden agenda dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menarik, minggu ini saya 2 minggu ini yang jelas saya urai pengalaman 2 minggu ini kepada teman-teman semua, mungkin akan ngaget-ngagetin gitu ya. Yang jelas impian kita secara video, kita videokan bahwa kita bertemu dengan beberapa pejabat tinggi negara yang The Secret Meeting That Changed Indonesia. Nanti akan saya terangkan, stay tune terus ya bersama Bosman Sontoloyo ini.
nanti akan sampai sana dan saya juga surprise gitu ya. Kemudian seperti biasa saya memanfaatkan sela-sela waktu saya dengan writing. Bagi saya menulis adalah terapi. Jadi kalau saya stres, saya panik, kerjaan banyak, target dan banyak segala macam, menulis adalah salah satu bentuk terapeutik, penyembuhan bagi saya. Mungkin ada beberapa teman hangout atau ngopi atau segala macam gitu ya. Dan tidak saya lakukan adalah menulis. Jadi banyak sekali yang saya akan tulis, otak saya liar sekali. Ada Kapten Dinaran yang jelas, dan yang pasti Grand Theft Ferrari yang mengejutkan karena belum selesai aja ada 2 perusahaan film nasional yang akan membuat filmnya, masih dalam tahap negosiasi, masih berdiskusi sana sini. Akhirnya saya jadi tahu gara-gara ngobrol sama mereka, oh Filosofi Kopi 3 itu sebentar lagi Maret 2021 meluncur, dan full surprise. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa kebayang siapa yang akan membuat film Grand Theft Ferrari gitu ya, saya bocorin sedikit. Kemudian topik itu semua informasi sudah diinfokan, apalagi ya. Terakhir saya lupa mengingatkan bahwa teman-teman Bisnis Hack dan Ruang Bisnis saat ini sedang menggodok sebuah paket yang menarik, yaitu Bosman Expo. Anda siap-siap akan terkejut dengan apa yang mau diekspokan oleh produk-produk di Bosman ini. Mungkin lebih dari 30 produk kali ya. Dan Expo ini akan membuat sesuatu yang baru, di mana kalau ini berhasil kita akan copy setiap 2 bulan, kita akan lakukan untuk produk-produk Anda. Ini adalah pertama kali kita melakukan strategi dengan cara Expo. Jadi kita mengikuti acara Harbolnas, hari belanja online nasional gitu ya, atau 111 single days, di mana kita akan lakukan setiap 2 bulan. Anda dengan teman-teman, produk-produk Anda kita akan blast dalam 3 hari 3 malam, dan kita harapkan adalah omsetnya 1 bulan atau omset 2 bulan jatuh ke 3 hari itu dengan memberikan diskon, bonus, hadiah dan lain sebagainya. Kita akan coba dulu dengan Bosman Expo. Kita selalu menggunakan trial error gitu ya, dan ini berharap bisnis kita nanti untuk membantu teman-teman UKM yang pada saat ini mungkin ada masalah kendala dengan pengiklanan, masalah kendala dengan produksi dan lain sebagainya, terutama masalah penjualan, dan kita akan bantu dengan strategi kita akan lakukan dengan Bosman Expo dulu, kemudian kita akan melakukan expo yang lain, dan kita sudah tahu itu mengenai digital dan online gitu ya. Jadi kalau dulu kita mengadakan event expo adalah menggunakan gedung yang gede, sewa dan lain sebagainya yang mahal, kemudian pakai iklan yang besar di media-media mainstream, kemudian orang datang berjuta-juta, kemudian produk Anda kita akan melakukan itu dengan online, jadi menghemat segalanya dengan harga bisa murah, bisa kompetitif, sehingga Anda bisa mendapatkan win-win benefit. Kemudian sekali lagi produk Anda akan kita lakukan juga hal yang sama. Baik, teman-teman, kita akan mulai acara kita. Acara kita temanya adalah The Time is Now, judulnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kita akan mulai acara kita. Judulnya The Time is Now, waktunya itu sekarang. Saya tidak pernah melihat waktu sebaik hari ini, sebaik momen ini, dan itulah yang membuat saya gregetan kepada pemerintah yang saat ini, sehingga kalau Anda sahabat semua dengar video kita atau menonton atau lihat kutipan tulisan dan sebagainya, saya tuh kayaknya orang gregetan sama sekali. Itu tidak lain tidak bukan karena momen ini tidak akan kembali seketika atau tidak akan kembali lagi. Dalam bisnis ada 4 hal yang paling penting. Nomor 1 adalah masalah funding, kira-kira 10%, masalah bisnis model 18%, kemudian masalah SDM, Anda harus punya SDM yang bagus, manajemen yang bagus, motivasional itu sekitar 28%. Tapi sisanya adalah momentum. Tanpa momentum, tanpa timing yang tepat, bisnis Anda nggak jalan bagus, negara Anda pun tidak jalan bagus gitu ya. Kapan masuk pit stop kalau Anda di Formula One, kapan Anda ganti fresh leg kalau Anda main bola ya, waktunya 45 menit. Saya sangat mengidolakan seorang coach yang namanya Alex Ferguson. Dia di menit 60 sampai 70 adalah menit di mana dia mengganti fresh leg atau kaki yang segar yang baru
Dan ketika dia masukkan 1 atau 2 orang itu game changing. Walaupun cuma 20 menit terakhir itu bisa merubah skor gitu ya. Nah, melakukan penggantian dengan timing yang tepat dengan orang yang tepat itu adalah seorang manajer yang luar biasa. Nah, di negara kita ini sudah waktunya udah 60 menit. Menurut saya masanya kita ganti fresh leg, ganti strategi. Kalau dulu formasinya 4-3-2-1 kayak Christmas tree, kayak pohon Natal, yaitu yang di depan namanya infrastruktur. Itulah pemerintah kita waktu itu. Jadi 4-3-2-1 yang di depan adalah infrastruktur. Tapi sekarang ada COVID, sekarang ada deglobalisasi, sekarang ada trade war yang semakin meruncing. Formasi 4-3-2-1 nggak akan jalan. Jadi saya cuma mengingatkan the best defense is good offense. Saya selalu mengingatkan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi formasinya harus 4-2-4, 4-3-3, taruh 4 striker di depan, baru kita menjadi top scorer gitu ya. Dan saya nggak lihat saat ini kita melakukan formasi 4-2-4 atau formasi menyerang. Saya masih melihat kita malah full defense. Kita menguatkan sektor keuangan, kiper kita dibuat yang kuat, back kita dibuat yang kuat, penyerangnya nggak tahu siapa yang sekarang yang menyerang. Jadi skornya nggak mungkin pernah tinggi, mungkin kita nggak kebobolan gitu ya, yaitu inflasi kita rendah, trading kita mungkin biasa-biasa aja, tapi kita nggak akan pernah jadi champion gitu ya. Nah, saya sangat mengharapkan Indonesia itu menjadi champion. Waktunya kapan? Waktunya itu sekarang. Ini yang akan kita mau urai. Jadi termasuk nanti menyambar harga emas ya. Jadi gini, kita tahu negara ini terjadi perang, kita tahu. Dan saya berkali-kali bilang, sekarang adalah the world in economic warfare. Atau dalam ekonomi dunia saat ini dalam keadaan perang. Jadi strateginya pun harus dirubah. Bahkan Anda sebagai UKM, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai profesional, Anda harus rubah semuanya demi memenangkan perang atau survival of the company atau survival of the nation atau survival of your family gitu ya, mulai dari sana. Nah, kita mulai dulu sekali lagi, saya akan ulangi dengan how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Tanpa Anda memahami cara dunia bekerja, Anda tidak paham apa ini yang terjadi. Jadi kita tahu di tahun 45 ada namanya global theater atau apa global theater itu? Ya kayak tontonan global gitu ya. Kita tahu Amerika dari dulu berambisi menjadi number one country who rule the world gitu ya. Ini harus saya ulang-ulang terus. Saya ulang-ulang terus. Si ontohot, si kampret Amerika itu adalah negara yang dari dulu ingin menjadi negara yang control the world. Jadi mulainya dari 1900. Saya ulangi lagi ceritanya, Anda bosan-bosan tetapi Anda akan paham maksud saya sehingga tahu nanti apa yang harus dilakukan dengan bisnis kita. Bayangin, sesuatu yang besar nanti bawa ke bisnis kita. Bahwa waktu 1900, dunia dalam keadaan sangat genting waktu itu, semua negara hampir dalam kondisi perang. Inggris adalah negara yang disebut the sun always shine. Jadi saking besarnya wilayah jajahan dia, kolonialisasi, kolon itu usus ya, dan menghasilkan shit gitu ya. Jadi kenapa disebut kolonialisasi jadi ngerti kan. Oke, kita lanjut nanti. Jadi Inggris tuh besar tapi semua di-challenge. Semua negara men-challenge dia. Belgia, Portugis, Spanyol, Perancis dan lain sebagainya. Sehingga Inggris merasa perlu ally. Dan di 1904 delegasi Inggris datang ke Amerika untuk mengajak Amerika sebagai negara yang belum tidak dijajah dan tidak menjajah. Negara Amerika dikenal waktu itu dengan penghasil sumber energi. Jadi kita tahu John Paul Getty, Rockefeller adalah mereka-mereka yang menghasilkan dari crude oil dibuat menjadi kerosin atau minyak bakar. Dia tahu ini yang kontrol. Kemudian setelah Tesla menciptakan listrik, kemudian siapa lagi yang listrik diciptakan, mereka memerlukan gasolin untuk juga bahan bakar Ford untuk mobil dan lain sebagainya. Terus diubahlah dari kerosin menjadi gasolin atau bahan bakar minyak untuk kendaraan dan lampu dan lain sebagainya, untuk genset dan lain sebagainya. Amerika so powerful, bahkan ketika diajak delegasi Inggris untuk mengajak Amerika menjadi junior ally, dibawalah Amerika ke Eropa. Ini dosa pertama, kegoblokan pertama bangsa Inggris memperkenalkan Amerika pada sisi lain dunia. Jadi Amerika melihat
oh Eropa tuh begini gitu ya, teknologinya begini. Begitu mereka balik, mereka rapat, Amerika rapat besar. Mereka bilang, ternyata Eropa teknologinya ketinggalan 50 tahun dari Amerika. Anda tahu ya, sahabat semua. Kalau Anda tahu bahwa Perang Dunia Pertama 1918, 1914, itu senjatanya locok, jadi klek door satu ya. Tapi Amerika sudah revolver, begitu nembak dek, itunya muter sendiri, revolvernya muter sendiri. Jadi saya ingetin lagi bahwa kembaran saya itu film Last Samurai, si Tom Cruise, waktu dia bertempur terakhir dengan para samurai, itu Amerika sudah pakai tembakan yang dedet gitu ya. Dan itu sudah otomatis. Jadi teknologi Amerika sudah 50 tahun lebih advance daripada teknologi Eropa. Amerika melihat ini adalah peluang untuk menaklukkan dunia. Kemudian 1906 Amerika pertama kali 1 jam terbang, jadi pesawat Amerika ciptakan, dunia terpesona sekali lagi, dan sejak saat itu Amerika punya grand plan ini menaklukkan dunia, itu ya. Oke. Kemudian ketika tahun itu negara-negara jajahan, semua negara-negara jajahan wilayah Eropa itu diinfiltrasi oleh CIA untuk merdeka. Karena itu gerakan dunia hampir sama, mulai dari Afrika Selatan, India, Indonesia, Thailand nggak pernah dijajah, Malaysia, semua negara bergerak hampir sama di tahun 40-an, 45 puncaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika adalah strateginya yang namanya dekolonialisasi. Dekolonialisasi adalah Amerika ingin Eropa tidak kaya lagi dengan seluruh negara jajahannya dilepas, gitu ya. Karena itu Amerika mensupport kemerdekaan Indonesia, mensupport kemerdekaan banyak negara, mensupport. Sekali lagi ini bajingannya dia, jadi jangan menganggap itu pahlawan ya. Dan itulah disebut global theater. Tanpa global theater ini, Pak Karno ngambil momen, gitu ya. Dia tahu Pak Karno, saya bisa berulang-ulang menyatakan dari sisi lain seorang yang luar biasa. Dia ngelihat global theater ini, dia manfaatkan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, akhirnya semua negara merdeka. Gandhi di India, kemudian Zulfikar Ali Bhutto, kemudian di Amerika Latin dan lain sebagainya. Anda yang lebih pintar dari saya untuk pelajaran sejarah. Yang saya mau mengingatkan sekarang, kita mirror, kita cermin tadi kita bawa. Nah, ketika China dengan strateginya pertama ingin menaklukkan dunia, karena penting China menaklukkan dunia, China melakukannya berbeda. Kalau Amerika dengan military approach atau pendekatan militer, China melakukan pendekatan dengan economic approach. Jadi dua-duanya melakukan kolonialisasi, hanya China menggunakan kolonisasi 5.0 yang disebut economic approach, Amerika menggunakan military approach. Economic approach ini luar biasa karena tidak terasa. Bahkan kekomunisannya Cina pun tidak terasa, gitu ya. Kefasisan gerakan bernegara berideologi tidak bertuhan itu pun tidak terasa. Bahkan kita sekarang yang nganggap Hitlernya itu Trump, gitu ya. Bukannya yang tidak bertuhan gitu, yang fasis itu ya Trump gitu, bukannya ini. Saya bukan pembela Trump ya, hanya diingetin aja bahwa betapa dahsyatnya propaganda itu bisa merubah mindset kita semua. Nah, tujuan kita sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekkan putusan pemerintah, bukan, sekali lagi sabar ya, sabar. Ini tujuannya adalah kita supaya ekonomi kita Anda berdaulat, kita berdaulat, saya berdaulat gitu. Nah, balik lagi ke cerita kita 5.0 itu begini caranya. Mereka menggunakan strategi namanya closed loop. Closed loop itu begini. Kita kasih contoh Bali ya. Jadi kalau ada turis datang ke Bali, turis Cina nih terutama, apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Jadi dia beli hotel, kemudian dia beli restoran, kemudian dia beli kafe, kemudian dia beli tempat oleh-oleh, kemudian dia punya tour and travel. Begitu kapal dari China datang, dijemput oleh tour travel dia, bawa ke hotel dia, makan di restoran dia, terus nonton tari kecak, terus lihat ini segala macam 1-2, kemudian balik lagi. Itu adalah kolonialisasi 5.0 gitu ya. Dan mereka bayarnya pakai apa? Pakai Alipay. Pakai mereka digitalnya dia. Jadi nggak ada kita megang uangnya pun tidak gitu ya. Nanti semuanya interbank di dalam bank. Balik, itulah 5.0. Anda udah tahu, saya ulangi ini berkali-kali, tapi ini demi pemahaman saya harus ulangi berkali-kali. Kemudian apa yang dilakukan oleh misalnya di Sulawesi Selatan ada perusahaan tambang, itu juga sama.
mesinnya dari Cina, produknya dari Cina, teknologinya dari Cina, uangnya dari Cina, TKA-nya dari Cina, bayar pun pakai yuan gitu ya. Jadi yuan mendadak menjadi cadangan devisa. Saya bilang kok bisa ya segitu naifnya kita menerima cadangan devisanya kita pakai yuan gitu ya. Saya sih nggak setuju, tapi monggo ya Pak, kalau pemerintah ngambil itu sebagai sebuah kebenaran versi dia, mereka bertanggung jawab. Kita cuman sisi lain, the other flip of coin, sisi lain dari koin kita lihat kan, bos ini bos gitu ya. Nah, itu adalah close loop. Tujuan mereka adalah mereka itu lahannya terbatas, produksinya terbatas. Berapa ton mereka sehari perlu telur, berapa ton mereka sehari perlu pangan, berapa ton mereka perlu sumber daya alam mereka untuk membuat pabrik-pabrik mereka berjalan. Mereka memerlukan kuasi teritori atau perluasan teritori, gitu ya, kuasi teritori. Dan kita tahu bahwa kalau how the world work adalah cara dunia bekerja adalah Eropa adalah negara produsen, Amerika adalah negara produsen, kemudian sumber bahan bakunya dari Afrika untuk Eropa, sumber bahan baku Amerika Latin untuk Amerika Utara, dan Asia kebanyakan adalah market. Jadi begitu China jadi produsen, maka China harus punya sumber bahan baku. Jadi Asia Tenggara adalah targetnya China. Jadi yang tadinya, dan ingat, beda market. Kalau negara itu dijadikan market, negara tersebut nggak boleh miskin, nggak boleh kaya. Jadi di trap antara 3.500 sampai 5.000. Tapi kalau negara bahan baku itu harus miskin. Seperti Afrika harus miskin, Amerika Latin harus miskin, penuh dengan hutang. Amerika Latin penuh dengan hutang. Dan jadi mengapa kita di trap? Karena kita negara penghasil untuk negara produsen. Kita nggak boleh jadi negara produsen. Ini kurang ajar. Ini namanya 5.0. Nanti saya ceritain bagaimana kurang ajarnya on top hot Amerika gitu ya. Sabar. Jadi balik lagi kita ke penyimbang sekarang. Penyimbang. Apa yang Amerika lakukan? Amerika sama bangsatnya gitu. Jadi bayangin dia saat ini negaranya sejak tahun 71 memprinting dolar tanpa underlying emas gitu ya. Nah, yang terjadi adalah nilainya. Jadi apa underlyingnya? Underlyingnya adalah hutang. Nanti teman-teman saya kasih berapa hutang dunia yang menjadi underlying IMF to print money-nya dolar. Kurang ajar nggak? Saya ulangi lagi ya. Saya akan kasih kepada teman-teman link yang setiap detik itu akan nambah karena beban bunga dan besarnya pinjaman uang negara-negara asing untuk jadi underlying-nya IMF untuk dolar printing money. Jadi dolar printing money-nya pakai dolar. Jadi gini, misalnya negara Papua Nugini, ini kita lepas pakai ini ya, strateginya obor. Papua Nugini pinjam uang dari IMF katakanlah 4 billion dolar gitu ya. Di pembukuannya di sini adalah hutang, di sini adalah pemberi utang IMF. IMF minta Amerika print, cetak kasih ke sini. Berdasarkan apa Fed ngeprint? Berdasarkan hutangnya Papua Nugini. Begitu Papua Nugini membayar balik, itu menjadi asetnya IMF. Kita tahu kan 26% pemilik IMF adalah Amerika dan untuk voting right-nya perlu 75%. Saya ulangi lagi. IMF itu untuk mengambilkan resolusi perlu 75% suara. Sementara suaranya Amerika 26%. Alias kalau Amerika tidak pernah setuju, suaranya paling pol 74%. Kesimpulan, nggak pernah ada resolusi. Jadi IMF punya Amerika ya. Itu kurang ajar satu. Harus diterangin terus. Supaya jangan bangga sama asing, jangan bangga sama aseng. Itu tujuannya. Bangga itu sama putra bangsa kita sendiri. Dengan ide kita sendiri. Dengan teknologi kita sendiri. Mau boleh kampungan, mau nggak efektif, tapi hasil produksi bangsa ini. Kalau itu disupport, kita menjadi negara besar. Jangan bilang, bangsa Indonesia nggak efisien mesinnya. Attitude orang Indonesia males. Ya lu yang buat males. Lu hakimi kita dengan kayak gitu ya. Sebagai bapak bangsa, Anda harus menjadi seorang bapak gitu ya. Dan bapak itu ya harus ngayomi. Mau dari 5 anaknya 1 nakal ya harus ngayomi. Itu anakmu. Jangan bilang anak gue cuma 4 ini bajingan gitu ya. Gak bisa begitu bernegara. Anda gak boleh menghukum anak sendiri. Salah, ajari. Salah, beneri gitu ya. Mereka kurang ajar. Mereka durhaka. Biarin anak durhaka. Tapi Anda adalah seorang ayah, Anda seorang ibu. Sebagai pemimpin, ayomi mereka. Nanti kita akan sampai sana. Kembali ke ontohotnya Amerika, si borokokoknya si Amerika yang saat ini merasa ini Trump nih, saya ini nggak suka sama Trump, tapi Trump ini punya sisi pandang yang beberapa saya setuju, yaitu dia menyebutkan bahwa kami nggak punya cukup emas,
Itu kalimatnya cukup. Jadi saya baru mengerti kenapa kemarin gede-gedean emas dari Vatikan ditarik lagi ke Amerika. Sahabat, saya hanya mau mengingatkan, negara terbesar di dunia yang punya cadangan emas adalah Amerika, dan nomor 2 adalah Vatikan. Dan taruhnya di mana? Di UBS. Ingat, logonya UBS sama logonya Vatikan sama, tinggal dibolak-balik aja, itu kunci. Jadi itu sekarang lagi ditarik, gede-gedean lagi ditarik ke Amerika. Karena itu kelangkaan emas di dunia ini sangat banyak, karena itu harga emas bergerak naik. Jadi teman-teman yang di Naran merasakan, kalau Anda dulu pernah beli di 8.500 kira-kira bulan lalu, sekarang Anda udah hampir 1 juta. Jadi Anda udah hampir untung 7%. Jadi bayangin, yang tadinya Anda cuman rupiah Anda taruh, mendadak rupiah Anda punya underlying gitu ya. Dan menurut saya entah bagaimana saya merasa bahwa 1 troy ounce itu saat ini 1.800-an. Dan break highs-nya adalah 1.900. Saya percaya 5.000 kena dalam 5 tahun. Apalagi kalau perang. Kalau perang, udahlah, Anda panen. Perang fisik ya, bedil-bedilan ya. Rupiah Anda nggak ada nilainya. Tapi kalau rupiah Anda pakai underlying emas, Anda selamat. Saya bukan mau jualan. Karena di Naran hadir memang rasa concern-nya kita ini, teman-teman ini, ingin menyelamatkan portfolio rupiah Anda. Agar tetap liquid, Anda bisa transaksi setiap hari, Anda masukkan uang tersebut, Anda bisa belanja dengan, lagi perlu uang, pindahin ke BCA, pindahin ke OVO, itu semua bisa gitu ya. Jadi, oke, kita lanjutin lagi bahwa harga emas akan naik. Ya nggak naik tuh nggak langsung besok naik gitu ya, nggak begitu. Naik itu ada trennya, trend is our friend, ada turun-turun sedikit gitu ya. Begitu harga rendah sedikit Anda langsung beli, Anda simpan aja. Dan portfolio Anda bisa keluar setiap, Anda bisa nolkan kok di rekening Anda. Kalau Anda punya 20 juta, Anda mau transaksi, Anda ada perlu beli DP motor atau beli DP mobil, bayarin aja semua, nggak masalah. Tapi in the meantime pada saat ini rupiah Anda tercover gitu ya. Ini adalah terobosan saudaraku, sahabatku semua dimanapun Anda berada. Di Naran is the only one debit card berbasis backed by gold di dunia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan Bang Arta Graha yang mensupport kita semua sebagai kastodian, di mana emasnya ada di sana, di mana semua banking sistemnya semua ada di sana, karena bisa menerima sebuah financial revolution yang kita lakukan, bukan sekedar wacana harus begini, tapi di Naran itu hadir untuk sahabat semua, untuk Indonesia gitu ya. Oke, karena apa? Karena harga emas akan naik, apalagi kalau dibalikin lagi, Amerika akan memutuskan bahwa percetakan dolar akan menggunakan underlying emas, dan itu mungkin dilakukan. Jadi sekali lagi saya akan mengurai dengan rinci mengapa hal itu terjadi di harga emas. Sekarang saya mau ngecek dulu ini jam berapa. Oke sahabat semua, kita akan masuk ke global theater tadi. Jadi saat ini ada 70 negara terikat dengan obor. One Belt, One Road. Semua di belt diikat dengan satu, roadnya ke Beijing semua. Jadi cara dia memprinting yuan adalah berbasis project di negara orang. Saya ulangi lagi ya. IMF memprinting money dolarnya menggunakan project di negara lain, dan itu sekarang ditiru oleh obor One Belt One Road-nya dia. Jadi negara-negara 70 negara, ada Pakistan, ada Sri Lanka, Papua Nugini. Mungkin 60% portfolionya diambil oleh obor tadi. Jadi dia ngeprint yuan berbasis project di negara lain gitu ya. Nah, apa yang Amerika lakukan adalah Amerika mau melakukan deoborisasi. Jadi dia mau cara membuat miskinnya project obor itu adalah deoborisasi. Jadi kalau Trump menang, menurut saya Cina lewat gitu. Tapi Trump ini compang-camping sekarang karena globalis cabal, si kaum Bilderberg sangat benci sama Amerika karena globalis cabal itu sudah kawin sama Partai Komunis Cina, sehingga seluruh proyek globalis semua ada di Cina. Jadi sekali lagi, ini menarik nih. Cina pasang badan sebagai underlying, sebagai pondasi dari seluruh globalis cabal. Cina bermain karena globalis senang sama negara otoriter gitu. Dia nggak senang sama negara demokrasi. Otoriter kan one man, suara pemimpin langsung diikuti suara rakyat nggak mau disikat rakyatnya gitu ya. Dan itu anti demokrasi gitu. Nah, globalis cabal ini anti kemanusiaan. Mereka mendukung aborsi, mereka mendukung LGBT gitu ya. Sementara itu bukan portfolionya Bosman. Portfolionya Bosman adalah kita mendukung life. Kita anti aborsi, orang aborsi kita nggak boleh. Kita nggak mendukung LGBT dan lain sebagainya. Dan
Dan ini mau clear saya mau katakan. Jadi sekali lagi, Indonesia harusnya bagaimana gitu ya? Saran saya Indonesia adalah tidak ke Amerika, tidak ke Cina, tapi bukan netral. Sekali lagi, ini harus diingat nih. Netral itu artinya nggak ada posisi. Nah, kita harus ambil posisi. Jadi saya berharap Indonesia ke depan memanfaatkan konflik kisruh ini. Saya udah pernah cerita tentang choke point. Sekarang kita nggak bicara itu. Kita ada lagi untuk menyelesaikan masalah itu adalah, nah ini. Jadi sahabat semua, kira-kira 2 minggu yang lalu saya membuat video yang ternyata sangat menggemparkan karena video itu adalah The Secret Meeting That Changed Indonesia. Di mana saya terinspirasi dengan peristiwa tahun 89, di mana ada The Secret Meeting That Changed China, di mana China merubah center of gravitatis atau pusatnya dari menjadi independen, menjadi tidak bergantung pada IMF, dia punya ukuran sendiri, dia punya hukum dagang sendiri, dia punya meteran sendiri, dia yang dia lakukan dan membuat China sebesar sekarang. Dan itu sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan China, bahwa Indonesia waktunya sekarang. Kenapa waktunya sekarang? Saya mau terangin. Nomor 1, 2 negara lagi perang, dan ini adalah perang benar-benar pasti terjadi. Dan begitu mereka memenangkan perang, misalnya Tiongkok memenangkan perang, ya sudah, dunia akan rule by Tiongkok. Kemudian kalau Amerika menang, ya rule by Amerika gitu ya. Dan kita tahu bagaimana Amerika rule the world-nya gitu ya. Nah, sekarang who will win? Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Dimanapun perang, panjang syaratnya ya. Kalau perangnya panjang, dua-duanya hancur gitu ya. Maka itu saya mungkin orang yang paling aneh mengharapkan ini perang fisik, benar-benar tembak-tembakan dan perangnya lama. Dunianya hancur dua-duanya. Ini kesempatan kita unggul. Itu satu. Yang kedua adalah kita ini mau mengingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda orang paling beruntung sedunia. Di mana Anda saat ini mempunyai suara di partai itu lebih dari 60%. Bahkan saya menduga lebih dari 70%. Kalau Anda udah dapat 70%, 2/3 suara lebih, Anda absolut. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Karena kalau politiknya gonjang-ganjing Anda nggak kontrol, Anda tidak bisa melakukan apa yang akan kita sarankan. Ya, jadi saya ada 2. Nomor 1, kenapa saya sebut time is now? Time is now gitu ya. Pak Jokowi nggak bisa, saya sengaja sekarang bicaranya kepada pemimpin tertinggi yang secara sah Anda berkuasa. Saya mau mengingatkan, Pak, ini perang. Gitu ya. Perang ini Anda harus ubah seluruh pemainnya yang jago perang. Gitu. Percaya saya, kalau Anda masih pakai tim yang lama bukan tidak dipakai. Tapi Anda harus punya tim cadangan baru yang untuk menggunakannya. Jadi gini Pak Jokowi, Anda punya kekuasaan sangat absolut dan itu luar biasa. Di negara demokrasi Anda dapat 2/3 suara atau lebih. Ini momennya, itu satu. Kedua tadi, negara besar lagi perang, yaitu China sama Amerika lagi perang. Karena perang besar ini terjadi, mereka sebenarnya fokusnya di negara masing-masing. Mereka nggak fokus sama Indonesia. Ditambah lagi. China sekarang ada hujan yang hampir 30 hari. Begitu salah satu dam besar jebol, China dipukul dari dalam. Dan Amerika ada COVID di dalam negerinya. Gitu ya. Jadi dalam negeri masing-masing bermasalah nih. Gitu. Kemudian luar negerinya mereka perang. Mereka nggak mungkin mikir tentang Indonesia. Percaya saya. Mau itu mindahin pabrik ke Indonesia apa segala macam, itu nggak gitu-gitu amat. Swasta doang, itu bukan negara gitu ya. Kemudian Anda punya kekuasaan yang bisa Anda drive ke kiri semua, ke kanan semua gitu ya. Kemudian ada hal yang menarik Pak Presiden yang terhormat. Anda menerbitkan surat bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat COVID gitu ya. Dengan undang-undang, dengan perpu, saya lupa perpu atau perpres ini ya, bencana nasional ini, Anda bisa lead negara ini menjadi sangat ngebut, di mana dunia yang lainnya akan lumrah. Iya dah, nggak apa-apa deh gitu ya. Dan terakhir yang nomor 4 Pak Jokowi, saat ini semua negara melakukan yang namanya deglobalisasi. Deglobalisasi artinya dulu kan ada namanya global supply chain. Jadi ini nyuplai ke sini, nyuplai ke sini, rumit sekali global supply chain. Sekarang banyak negara yang lagi diblok, lagi nutup, lagi mau perang dan lain sebagainya.
Jadi deglobalisasi adalah every country for their own. Jadi Indonesia untuk Indonesia, Singapura untuk Singapura, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia bisa makan dengan bangsanya sendiri. Kalau yang Singapura, begitu deglobalisasi langsung shrinking 40%. Bapak tahu bahwa dia mendadak langsung turun ekonominya 12% dan shrinkingnya itu 40%. Jadi mengecil mendadak volumenya. Korea Selatan sudah mengecil gitu karena nggak ada bahan baku. Indonesia nggak ada masalah, Indonesia nggak akan mengecil. Dan sekali lagi yang kita mau ingatkan, dengan 4 hal itu, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang China lakukan. Kita tiru, jangan ngikuti maunya Cina, tapi tiru langkah Cina. Cina 30 tahun yang lalu, saya udah berkali-kali bilang, dia menerbitkan renminbi dengan yuan berbeda. Renminbi berdasarkan project, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak lagi menciptakan printing money fisik, karena itu zaman dulu. Sekarang sudah ada blockchain. Blockchain ini kita bisa printing yang namanya e-renminbi. Ini kalau kita Cina. Dia sudah melakukan e-renminbi. Mulai Mei dia melakukan e-renminbi dan puncaknya 2021 dia akan melakukan e-renminbi. Dia menggunakan digital currency berbasis blockchain. Nah, apa yang kita lakukan? Kita juga sama. Gunakan e-rupiah untuk membangun ekonomi Indonesia seperti halnya e-renminbi. Sama persis copy paste dan Anda nggak usah ragu-ragu, Pak. FGD, mikir dulu, INA itu. Pak, saat ini kalau mau menggunakan cara pemikiran bos-bos kita, pejabat-pejabat kita yang masih dengan cara Keynesian, masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam, di digital blockchain nggak bisa korupsi. Orang datanya kita tahu kan, trusted open ledger gitu ya. Jadi cara bantunya kemana? Ke UKM industri nomor 1, UKM yang trading nomor 2, tapi trading lokal, jangan ada import dan ekspor. Jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya, mereka punya jaminan katakanlah project aset mereka bisa kita valuasi kok, aset mereka 500 juta gitu ya, kasih 300% Pak, bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarin cuma 70%, punya 1 miliar keluarin 3 kali lipat. E-renminbi, sorry ini kebanyakan Cina otak gua. E-rupiah tadi adalah Anda cuma digital, nggak perlu ngeprint, nggak usah ngabisin kertas, langsung pindah. Dan infrastrukturnya sudah ada OVO, sudah ada GoPay, sudah ada Dinaran. Anda udah pakai Dinaran, tinggal distribusi aja, tinggal mau 3 miliar tadi untuk sektor produksi. Pokoknya 5 tahun mereka nyicil setiap bulan berapa, balik. Saya yakin Pak, kalau Bapak lakukan itu, ekonomi Indonesia, terutama industri Indonesia akan the best in the world. Pada saat mereka perang ini Pak, kita nyolong di tikungan. Jadi 2024 kita bisa number 1 country, bukan number 4 atau PricewaterhouseCoopers pernah bilang kita akan Big Five. Enggak Pak. Amerika kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen Pak, saya bikin Amerika sama Cina malah perang Pak. Kasih gue 1 pesawat kapal induk, kapal perang, saya tembak 1 nuklir ke Cina, nanti Cina bilang tuh Amerika tuh ya udah biar tembak-tembakan, udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gue jadi bajingannya Pak. Jadiin gue persona non grata Pak, orang yang tidak disukai dunia Pak, kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen, saya masuk, saya tembak itu 1 rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan, mereka perang Pak, mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa Pak, tapi dicintai tanah air nggak apa-apa Pak. Jadi agak gila sedikit lah Pak, dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara sehingga ekonomi kita maju bareng. Jadi dulu Pak, di tahun 45 ini saya ngomong sengaja kepada pemimpin dan pejabat negara lainnya. Bapak Ibu mungkin ada yang Ibu. Di tahun 45 kita merdeka karena Kamen Soro. Menderita bersama, gitu ya. Sekarang ini ada yang seneng, ada yang susah. Jadi sekarang kita nggak kompak. Jadi cara untuk membuat bangsa kita ini kompak satu Pak. Cepet-cepet buat common happiness Pak. Cepet-cepet buat seneng bareng. Jangan susah bareng Pak. Kita udah capek tahun 45 aja kita susahnya. Kalau sekarang ke depan kita harus buat common happiness. Kita mau seneng bareng Pak. Cara senengnya bareng gimana? Pegang masing-masing duit untuk sektor produksi Pak. Begitu UKM sektor produksinya dibangun Pak, 97% angkatan kerja itu adalah di tangan UKM Pak. Gak usah mikirin perusahaan yang gede-gede itu yang bilion-bilion dolar pakai ngutang asing lagi. UKM aja Pak dengan e-rupiah. Selesai masalahnya. Saya yakin Bapak dan pejabat semua yang saat ini menjabat. Gak ribet kok otaknya. Gak usah bawa seorang Sontoloyo ini ke istana atau ke menjabat Pak.
Cukup konsepnya diterima saya sudah happy Pak. Karena kalau bangsa kita happy ya kita happy. Dan selesai masalahnya kita menjadi champion, menjadi pemenang. Jadi tanpa berpanjang-panjang sahabat, itu adalah cerita mengapa the moment is now, waktu sekarang. Bisa nggak tahun 2021? Nggak bisa. Bisa nggak nanti 2024? Nggak bisa. Waktunya tuh sekarang gitu ya, pondasinya ini dipasang. Kasih 6 bulan lah untuk buat e-rupiah itu. Bapak buat badan usaha, bukan badan usaha, mungkin badan otorita tentang keuangan. Sesederhana itu Bapak. Jadi saya pikir bicara dengan Pak Presiden, mungkin saya nggak pernah bisa waktu, Bapak terlalu sibuk. Karena kalaupun saya diundang ke Pak Presiden, saya nggak mau duduk di depan meeting room. Saya minta waktu dengan Bapak adalah jagongan Pak. Kita sarungan, saya ngeteh Pak, saya nggak ngopi ya, Bapak yang ngopi gitu ya. Jadi kita jagongan Pak. Ngomong santai Pak, nggak ngomong struktural, kita ngomong santai. Jadi kalau itu dilakukan saya mau Pak. Ketemu panjenengan, kita ngobrol, ngarol ngidul, terus sharing, dan saya sederhana Pak orangnya Pak. Saya nggak minta jabatan, saya minta Bapak yang melaksanakan karena Bapak megang mandat untuk menerbitkan e-rupiah. E-rupiah itu solusi. Semua infrastrukturnya ada Pak. Dan saya tahu tim Bapak kuat gitu ya. Oke. Kita udah cerita untuk Pak Presiden, sekarang kita untuk sahabat semua yang ada di rumah, bahwa sahabat semua, kita tahu bahwa Singapura sedang resesi dan Korea Selatan sedang resesi. Apakah kita resesi? Percaya saya, beda Indonesia. Indonesia itu saya nggak melihat karena gini, saya punya beberapa sahabat, saya punya organisasi, usaha dan semacam. Kita udah review di selama corona, ternyata hampir turun penjualan itu kecil sekali. Dan kebanyakan yang turun karena di masa Covid, boleh jujur, ini saya sesama pengusaha kita share, bahwa ternyata di bulan-bulan sebelum corona, di November, Desember itu memang sudah bergerak turun. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang, lo banci kalau lo mengatakan gara-gara corona bisnis lo turun. Jujur deh, bahwa sebelum corona lo udah turun kan? Iya. Nah, itu sahabat semua, bahwa sebenarnya sebelum corona ada yang sudah mulai bergerak turun. Itulah yang kebanyakan yang kena. Tapi kalau yang sebelum corona biasa-biasa, setelah corona turun sedikit, habis itu naik lagi sekarang gitu ya. Nah, jadi ke depan jangan takut teman-teman, gaspol aja semua. Jadi apapun usaha Anda gaspol, Anda produksi gaspol aja gitu ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit apa yang membuat saya exciting gitu ya. Jadi saya bersama beberapa teman nanti akan membuat suatu. Jadi rencana kita ke depan, kita akan punya platform baru di mana jualannya adalah numpang di para selebriti. Selebriti ini anggap kita ambil sahabat saya namanya R aja. 1 bulan itu 300 juta viewer dia. Gitu ya. Kemudian ada A, ada G gitu ya. Ada beberapa A, ada S gitu ya. Saya lihat namanya ada D terus. Kalau di total ternyata lebih dari 600 juta viewer per bulan. Dan Anda tahu kalau 600 juta itu viewer TV mana? TV itu kalau rating 3 itu penonton 3 juta gitu. Kalau net TV ya 1, gitu juta. Ini kalau ratingnya 60 jadinya gimana? Yang nonton 600 juta gitu ya. Gitu ya. Nah, dulu kalau beriklan sama mereka sebagai endorser Anda bayarnya mahal. Percaya saya. Dengan 2 juta sekarang mereka mau. Gitu. Dengan 5 juta sekarang mereka mau. Dan Anda di view sama 5 juta orang. Ini terobosan. Karena yang kita lakukan adalah demokratisasi produk. Jadi daripada mereka beriklan 1 orang bayar 50 juta untuk jadi endorser ke dia. Dia mau terima 2 juta tapi sekali ngiklan ada 20 perusahaan. Dia dapat 40-50 juta juga. Kali 30 hari dia 1,5 miliar juga. 1,5 miliar juga. Anda mulai paham maksud saya. Dan kami akan buat apps-nya. Ini semua akan menjadi terobosan. Karena mereka concern atau mereka peduli dengan sahabat semua UKM ini. Jadi sekarang Anda beriklan, boleh dengan Facebook Ad, boleh dengan TV nasional, tapi ini kita akan menjadi the new MCN, namanya multi channel network. Jadi kita bisa pakai seluruh sosial media dan harganya demokratisasi. Anda mulai ngerti maksud saya? Ya, nanti surprise selalu berlanjut. Jadi harus ada sesuatu yang baru dari Bosman. Dan Anda melihat foto-fotonya udah mulai lihat, oh sama ini ya mau join, sama ini mau join. Jadi kalau top 20 trendsetter di dunia sosial media mendadak
bekerja sama-sama kita dan mereka mau melakukan demokratisasi, produk Anda kira-kira bakal laku apa enggak? Itu aja jawabannya. Dulu Anda masang iklan tuh 20 juta per 20 detik di TV nasional. Penontonnya berapa? Anggap acara yang paling top. Paling juga 5 juta gitu. Sekarang Anda dengan harga yang lebih murah, lebih mungkin cuman 30%-nya Anda bisa mengiklan. Dan mulai kebayang ya apa yang akan kita lakukan. Dan ini semua kami ciptakan adalah untuk teman-teman semua agar menjadi berdaulat. Jadi ini adalah new konsep, new business model di mana market share-nya atau viewer-nya lebih besar dari TV nasional. Terobosan, dan kita terus menciptakan konten-konten. Sekali lagi kita nggak menciptakan konten, mereka yang punya konten dan mereka yang ciptain konten. Jadi talent sudah ada, konten sudah ada, tinggal Anda produknya mana gitu ya. Bapak, Ibu, sahabat semua, Anda mulai kebayang bahwa bisnis jadi simpel kalau sama Bosman, dan syaratnya adalah murah tapi demokratisasi, murah tapi banyak gitu ya. Jadi budget Anda mengiklan, katakanlah sebulan berapa, Anda pasti mengiklan. Kalau Anda punya produk, Anda pasti mengiklan gitu ya. Dan kalau iklannya misalnya dulu Anda keluarkan 10 untuk mendapatkan 30, sekarang kalau iklannya diturunkan jadi separuh tapi itunya naik 2 kali lipat, Anda mau nggak gitu? Dengan apa? Platformnya ini yang kita gunakan adalah bergabung dengan teman-teman yang merupakan konten terbaik. Jadi mudah-mudahan kebayang apa yang akan kita lakukan, dan itu semua nanti kita akan bicarakan pada saat Bosman Expo. Ini ada surprise buat Anda semua. Dan berikutnya yang akan kita bicarakan adalah saya akan menantang teman-teman untuk membuat TV channel baru atau YouTube channel baru. Dan kita akan saya akan minta konten-konten Anda, saya akan menantang konten Anda untuk mengisi. Saya cuma ngasih pengandaian gini. Kalau kita punya 50 channel nih, kalau kita bersama-sama, ini ada berapa orang nih sahabat kita sekarang? 12.000. Yuk kita buat channel bareng-bareng ya. Kalau kita punya 50 channel di YouTube, dan kita ngambil dari AdSense saja, ngambil dari iklannya aja. 50 channel, di mana satu hari viewernya 100.000 aja. Gitu ya. 100.000 bukan angka yang ajaib. Ada cara banyak untuk kita beramai-ramai untuk membuat 100.000 viewer per konten kita. Jadi kalau 50 acara atau konten ditonton 100.000 sehari, itu 5 juta per hari, dikalikan 30 hari, itu 150 juta. 150 juta viewer, itu dari AdSense antara 2 sampai 3 miliar. Ada yang mau ikut? Banyak yang akan kita buat dan modalnya murah-murah. YouTube-nya pasti laku karena kita udah tahu algoritmanya, kita udah nemu ini, dan produk itu akan banyak sekali. Saya kasih contoh misalnya. Saya akan buat kalau Anda mau join boleh, kartun horor gitu ya. Serial. Lucu, horor, serem, tapi nggak berdarah-darah. Kartun. Musiknya bagus, ini bagus, murah biayanya gitu ya. Ini saya kasih contoh. Kemudian kartun Kapten Dinaran, bentar lagi akan launching. Itu murahnya minta ampun. Jadi saya encourage bahwa di rumah Anda bisa punya sektor produktif, yaitu mengaktifkan YouTube Anda dan gabung dengan kami supaya kita punya multi channel network. Karena di belakang kita adalah teman-teman ini. Jadi gini, kita harus berjamaah, kita harus sama-sama, kita harus gandengan. Dengan gandengan bersama-sama itu namanya demokratisasi. Kita menjadi bareng-bareng dan apa-apa jadi murah gitu. Apa-apa jadi bareng-bareng. Coba kalau Anda mengiklan ke satu orang, katakanlah seorang artis cewek terkenal, ngiklan di tempat dia bisa 50 juta dan belum tentu dapat 1 juta yang lihat. Tapi kalau itu dipecah di 10 artis, termasuk Anda punya YouTube channel, mungkin dengan 20 juta penontonnya udah 2-3 kali lipat, mungkin dengan 10 juta. Dan artis tadi lebih baik dia dapat 5 jutaan atau 3 jutaan tapi dari 30 biji. 100 juta juga gitu ya. Kali 30 ya dia 3 miliar juga, happy juga gitu ya. Teman-teman, dan ini akan menjadi, Anda juga nanti akan bisa. Produk Anda atau konten Anda juga akan kita lewatin. Jadi kita tahu saat ini dunia iklan ada 120 triliun a year anggarannya. Kalau kita dapat berapa? 10%? 10 triliun? Mau berbagi? Gitu ya. Caranya gimana? Kita harus membuat yang namanya multi content network. Dan saya membuka tawaran ini semua ke Anda semua, dan kalau mau menghubungkan saya nanti kasih nomornya, nanti di IG channel kita akan kasih tahu. Teman-teman, mungkin hari ini kita tidak terlalu berapi-api untuk bercerita seperti kemarin tentang nasionalisme, tapi itu adalah ciri kita. Kadang-kadang kita bicara bisnis karena itu bagian part of our life, kadang-kadang kita bicara kesehatan, kadang-kadang kita bicara geopolitik, kadang-kadang keulang lagi cerita tentang
dunia bahwa kita harus tahu. Tapi sekali lagi di ujung acara ini, di ujung sesi ini saya mengingatkan bahwa waktu itu adalah sekarang. Kita yuk bareng-bareng ngingetin pemerintah bahwa yuk terbitin rupiah karena kosnya hampir nggak ada. Tidak ada ongkos cetak-cetak. Inflasi mungkin bisa dikontrol karena tidak ada bunga. Jadi inflasi kalau ya ini bunganya 5%, bunganya 3% nggak ada. Di dalam rupiah tidak boleh pakai bunga. Jadi bukan sekedar negaranya ini jadi syariah gitu ya, untuk beberapa teman yang memahami bahwa bunga itu adalah riba. Ini jelas tidak ada ribanya, tidak pakai bunga, pakai rupiah. Dan karena ini trusted open ledger pakai blockchain, nggak bisa dikorup karena kemana uangnya jalan mendadak. Oh kok ke Bosman ada nih, dia korup nih. Udah nggak, bawa aja kita langsung ke tempat yang tidak disukai orang itu gitu ya. Jadi sekali lagi, menyelesaikan masalah negara ini gampang. Kalau kita buat gampang. Jadi pakai common sense, pakai hati lapang, pakai keterbukaan. Teman-teman, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan saya di hari Minggu yang ceria ini. Kita akan ketemu mungkin minggu depan atau 2 minggu dari sekarang. Tetap semangat, selalu berprasangka baik, gunakan protokol COVID setiap hari. Kita akan berbisnis, siap-siap kita akan informasikan tentang media multimedia content network. Siap-siap ada produk baru dari Bosman, dan sekali lagi itu adalah untuk Anda semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.